syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti Hikmah Maulid yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Sofyan Hadi, pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Quran dari Pamulang. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima belas orang. Saya ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho bu? Ridho bu? Romanya buari cemberut bae nyebut ridho. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Padahal belum madang ini suara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Pertama-tama yang saya hormati pengatur acara Ibu Ustazah Mulyana. Wasilah beliau saya bisa hadir di depan ibu semuanya. Yang saya hormati panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Kelurahan, Desa Parung, Kampung Jati, dan juga yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, para kiai, para ustadz, para Bapak Haji, Ibu Haji, pimpinan-pimpinan Majelis Taklim, semua yang hadir pada hari ini yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu
Ini acara bagus bener nih Bu. Kayaknya ngejalaninnya adil bener. Ibu-ibu di bawah, saya di atas. Adil. Hah? Ibu-ibu di bawah, saya di atas. Adil enggak? Saya laki apa perempuan? Ibu perempuan apa laki? Cocok ini? Ya kalau saya di bawah repot Bu, badan ceking kayak begini. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang warna-warni ada di hadapan saya. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada abu-abu percis kayak kue basah. Kalau bapak-bapak biasanya pakai bajunya putih semua. Irit. Minggu putih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu putih-putih juga. Makanya nyanyinya ibu bapak-bapak mah putih-putih melati Alibaba. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan, kita lantunkan, kita utarakan melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan Allah curahkan keharibaan junjungan kita baginda alam yang mulia. Siapa dia? Beliau adalah manusia yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliau adalah manusia yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Beliau adalah manusia yang besar yang diagungkan oleh yang maha besar, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Senang saya kalau ibu-ibu disebut nama Nabi jawab Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini berarti ibu-ibunya benar-benar ibu pengajian. Udah tahu. Karena siapa orang yang disebut nama Nabi ketika di dunia itu orang paling pelit. Dan nanti di akhirat orang yang apabila disebut nama Nabi di dunia enggak dijawab, di akhirat datang ke hadirat Allah enggak punya hidung. Enggak punya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul di tempat ini dalam rangka kita memperingati baginda Nabi atas kelahirannya beliau. Bahwasanya ini adalah ada kaitannya dengan iman dan cinta. Karena iman kita datang ke sini, karena iman kita bisa berkumpul, dan karena iman kita bisa tolab ilmu. Alhamdulillah. Saya yakin yang hadir di sini semua punya iman. Kalau enggak punya iman, enggak mungkin mau datang ke majelis taklim. Mudah-mudahan kita punya iman. Jangan cuma si imin doang kita pegangin, harus boleh kemana-mana. Iman kita kudu kuatin, bener. Imin bagianin di rumah, iman yang sekarang kita bawa-bawa. Kalau kita bicara tentang cinta, luas makna cinta. Ada cinta hakiki yang abadi, ada cinta yang hakiki tetapi tidak abadi. Bicara tentang cinta. Wakola titik sandora, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya hingga datang
Yang apal pasti orang dulu. Bocah sekarang kagak apal lagu itu. Nah, sampai bocah kecil, sakitnya ku di sini, di mana toh? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya hingga datang akhir masa. Ayo kita bedah mana cinta yang hakiki dan abadi dan mana cinta yang tidak hak, yang hak dan tidak abadi. Terlebih sekarang kita kupas bagaimana cinta yang hak dan yang tidak abadi. Saya yakin yang hadir di sini pernah muda. Saya yakin yang hadir di sini ibu-ibu, bapak-bapak pasti pernah menjadi muda. Betul? Ayo kita lihat. Ketika kita usia 17 tahun, si Mamat sama si Mimin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana bajar pasar murah, dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan kedua belah mata dia berpandangan lirik kiri, lirik kanan. Dalam hati dia bicara, ini si Mamat. Apa kata si Mamat ngeliat si Mimin? Wah, boleh juga ini. Boleh juga. Akhirnya ada PDKT untuk pendekatan. Sedikit demi sedikit dia langkahnya maju. Sedikit-sedikit dia ada banyolan. Dia tanya siapa nama, dari mana, dan siapa bapaknya, di mana rumahnya. Benar? Itu awal Allah tanamkan benih rasa cinta di hati si Mamat. Akhirnya si Mamat memberanikan diri datang ke rumah orang tuanya. Kalau kata bocah sekarang wakuncar, kata orang dulu mengelancong. Akhirnya lama demi lama dia lamar itu si Mimin, jadilah istrinya si Mamat. Bu, dengerin ini kisah si Mamat sama si Mimin. Akhirnya si Mamat jadi pengantin baru ijab kabul sama si Mimin. Biasanya orang kalau sedang jatuh cinta bahasanya yang enggak diada-adain. Bener. Yang pahit dimanis, yang hitam diputih-putih. Masya Allah, tabarakallah. Sampai yang pesek dimancung-mancungin. Itu kalau orang lagi sedang jatuh cinta. Habis nikah, jadilah pengantin baru. Bahasanya manis bukan main si Mamat sama si Mimin. Juga sebaliknya si Mimin sama si Mamat bahasanya begitu indah sekali. Sayang, ternyata kulitmu tidak ternyata kulitmu itu sungguh andaikan nyamuk nemplok di kulitmu, niscaya ini nyamuk pasti meleset. Kata si Mamat. Kata si Mimin, abang, begitu banyak laki-laki di Parung yang kumisnya melintang, tegap, tinggi, rambutnya cepak, tetapi semua itu tidak arti buat saya. Cuman abang yang kayak Arjuna, sekalipun abang enggak ada kumisnya, tapi abang tetap gagah. Itu kata si Mimin, cinta. Jadi pengantin baru, kopi disediain, teh manis disediain, susu disediain, 3 macam disediain. Bener. Si Mamat belum bangun tidur, si Mimin udah berangkat ke warung cari nasi uduk, cari lontong. Kebiasaannya dia suka dengan semur jengkol, dicariin semur jengkol. Buat siapa? Mamat. Akhirnya ketika sudah punya anak 1, bergantilah bahasa, pelayanan, suguhan, dan lain-lain sebagainya.
Yang tadinya kopi 3 macam, timbulnya sekarang cuma 1 macam. Bener apa bener? Nih, ngerasa nih. Punya anak 2, kopi belum nongol. Kata si Mamat, ini kopi kemana biasanya ada ini? Tuh, punya anak berapa? 2. Min, kemarin Neng, sekarang Min, ini kemana kopi? Bang, kopi mah ada, cuman airnya saya belum masakin. Tuh, udah berubah, airnya belum dimasakin, diseduhin dulu. Si Mamat udah berubah pikirannya. Ini roman-romannya ini dari angka 1 udah loncat ke 10 gini. Bertambah punya anak 3, 4, 5, itu bahasa berubah. Dari kopi nongol, kemudian kopi kagak nongol, kemudian ketika anak 3, itu kopi kagak ada, air belum diseduh. Apa kata si Mimin? Bang Mamat, kopinya kagak ada. Tuh, airnya mah ada. Anak 4 dan 5 bahasanya sudah berubah. Neng Mimin, mak loh, ini kemana kopi? Nyeduh bedewek bang, kalau kagak ada sono ngutang ke warung. Nah, bahasa sudah mulai berubah. Padahal awalnya kita diberikan rasa cinta yang sangat. Kalau kita pikir-pikir, kenapa cinta itu semakin lama semakin berubah? Karena memang cinta yang hak dan tidak abadi itu akan hilang diterpa angin, akan kering tersengat oleh sengatan matahari, akan sirna dimakan oleh zaman. Betul apa betul? Benar apa benar? Si Mamat kan jadi laki baru pengantin baru, dikit-dikit ogah telat datang ke rumah. Punya anak 2 mulain rada telat. Punya anak 3 mingkinan. Punya 4 alasan baik. Itu udah berubah. Itu cinta yang tidak abadi. Kita cinta sama anak, anak masih dalam kandungan, kita ngidam dari 1 bulan sampai 9 bulan kita tungguin tuh anak dalam perut. Perasaan kita pengen makan mangga muda, kita suruh suami kita cari mangga muda. Tujuannya apa? Karena kita sayang dan cinta sama anak kita yang di dalam. Kenapa? Kalau nggak dicariin mangga muda, besok itu bocah ngiler baik katanya kalau lahir. Bener apa bener? Cinta. Ketika anak lahir di kudang-kudang, ketika anak lahir di ayun-ayun, dicium-cium, diagung-agung. Anak raja, anak raja. Anak ratu. Padahal emaknya tukang nasi uduk, ratu nasi uduk. Bener apa bener? Betul apa betul? Di kudang-kudang dicium-cium, sayang. Anak ratu, padahal matanya belok, hidungnya pesek. Saking cinta, kan saya bilang bahasa yang gak ada adain. Tapi itu anak bertambah usia, lewat dari 10 tahun ke atas, nih bocah makannya udah mulai bengal. Dulu kagak doyan jengkol, sekarang jengkol sama pete dimakan. Bener. Dulu kagak seneng yang namanya coklat, sekarang coklat dimakan, sampai tekokak dimakan. Cuman bernuk doang yang gak dimakan. Kira-kira anak kita udah usia 10 tahun ke atas, tuh bocah udah mulai gede, kira-kira sayang kita nambah apa berkurang? Tempo-tempo itu bocah kupingnya ditarikin baik tiap hari, biandel banget loh. Bener apa bener? Tetangganya lagi jemur nasi kering ditumpahin sama dia, Masya Allah itu marahnya emaknya tuh bocah. Mang biandel loh, dasar babak loh. Jangan pakai nama-nama babak. Betul apa betul? Bahasanya subhanallah. Apalagi sampai dewasa, tidak ada anak, tidak ada orang tua yang nyiumin anak sampai dewasa. Kenapa? Berarti rasa cinta itu sudah mulai berkurang, dan itulah cinta yang tidak abadi. Betul apa betul?
Benar apa benar? Kita senang sama rumah mewah, dilihat oleh kedua mata kita. Ya Allah, pengen banget rasanya saya punya rumah mewah kayak begitu. Ya Allah, kita ngelihat mobil mewah. Ya Allah, pengen banget rasanya kita punya mobil. Tapi ketika kita sudah punya rumah mewah, semuanya akan hilang sedikit demi sedikit. Romannya ini rumah kayaknya sempit amat, padahal cuma berdua doang. Cuman berdua doang, rumahnya 100 meter, katanya sempit. Perasaan rasa cinta apa yang diinginkan sudah mulai berkurang. Itulah cinta yang tidak abadi. Tetapi pada saat ini kita kumpul yang dari jauh, yang dari dekat. Kumpul di tempat ini kita memperingati, merayakan baginda kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak, kalau saya tanya, pernah nggak kita berjumpa sama Nabi? Pernah nggak kita kenalan sama Nabi? Yang saya mau tanya, kenal nggak sama Nabi? Bu, kalau tadi kita si Mamat sama si Mimin wajar, udah ngelihat dari kedua mata. Kita tidak pernah kenal dan kita tidak pernah berjumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok aneh? Ada apa ya? Yang tidak ada diada-adain, bener memang. Ini kagak biasanya ada pelampang panjang kayak begini di sini. Nggak pernah yang namanya sound system kayak begini, bener. Kue basah juga kayaknya setahun sekali ada di sini. Kacang juga setahun sekali ada di sini, bener. Yang nggak ada diada-adain. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini mungkin yang disebut cinta yang hak dan cinta yang abadi. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita mau memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Halo? Yang madang berisik amat yang madang. Terus. Kita bicara cinta. Kemudian ketika kita sudah punya rasa cinta, bukankah cinta itu butuh pengorbanan? Sesuatu yang kita inginkan siang dan malam kita lakukan untuk tercapai cita-cita dan keinginan kita. Pengen punya rumah besar, bak big bak kita berjualan, bak big bak kita berdagang, bak big bak suami kita dan kita bekerja untuk mendapatkan apa yang kita cintai dan yang kita harapkan. Penuh pengorbanan dan butuh pengorbanan. Cinta sama Nabi, Bu. Kalau kita buka sejarah bagaimana pengorbanan seseorang yang cinta sama Nabi, dulu ada seorang janda datang ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jawab waalaikumsalam. Ada apa ibu? Wahai Rasulullah, dulu suamiku pernah meninggal dunia. Suamiku mendahuliku ikut berperang kepadamu, sehingga nyawanya hilang menjadi syuhada. Sekarang aku datang ke hadiratmu ya Rasul. Aku punya anak dua, usianya yang pertama 14 tahun, yang kedua 16 tahun. Pada hari ini aku persilahkan anakku untuk ikut berjuang berperang di jalanmu ya Rasul. Akhirnya diserahkan anak yang usia 16 tahun. Diterima sama Nabi. Diterima sama Nabi, diajak berperang. Bak bik bek bermodalkan senjata, bermodalkan pedang. Dia gugur di medan tempur, mati meninggalkan dunia. Akhirnya pulang dari peperangan, Rasul mengkhabarkan, Rasul menyampaikan kepada ibu janda tadi, wahai ibu, aku menyampaikan bahwa anakmu yang usia 16 tahun sudah gugur di medan perang, menyusul bapaknya. Apa jawaban ibunya? Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Kemudian itu si ibu menyerahkan lagi anak yang usia 14 tahun.
Diserahkan lagi kepada baginda Rasul untuk diajak berperang. Diterima oleh baginda Rasul, ikutlah berperang. Usia 14 tahun orang Arab sama orang sini beda. 14 tahun orang Arab tingginya udah hampir 2 meter. Lah kita mau udah 60 meter, 140 lagi. Bedanya begitu. Diajak berperang bermodalkan senjata pedang bak bik di medan perang. Gugur lagi tuh anak yang usia 14 tahun. Akhirnya Rasul datang kepada si ibu janda tadi menyampaikan, wahai ibu, saya mengkhabarkan, saya menceritakan bahwa anakmu yang usia 14 tahun pun telah gugur di medan perang, menyusul bapaknya menjadi syuhada. Apa yang terjadi? Si ibu janda tadi menangis meneteskan air mata di hadapan Rasul. Lalu kata baginda Rasul, wahai ibu janda, apa yang engkau tangisi? Bukankah anak-anakmu sudah engkau persilahkan berjuang di jalan Allah, menyusul menjadi syuhada dan mati dalam keadaan mulia? Apa kata ibu janda tersebut? Ya Rasul, ane nangis bukan ketinggalan laki ane. Ane menangis bukan karena ditinggalkan anak-anak ane. Ane menangis karena ane udah nggak ada lagi. Apalagi yang harus aku korbankan untuk memperjuangkan agamamu ya Rasul. Allahu Akbar. Kira-kira orang Parung Kampung Jati ada yang begitu? Ada yang begitu? Allahu Akbar. Sekarang kalau orang sini ada anaknya kita ajak perang sekarang, mau? Berarti cintamu sama Nabi tidak ada artinya, ibu-ibu. Bu, bukankah cinta itu butuh pengorbanan? Rasulullah mengorbankan demi agama Allah. Rasulullah cinta kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah sampai rela pundaknya sebelah kanan jika memang sudah tidak sanggup memikul beban dosa umat, maka beban sebelah kiri, pundak yang sebelah kiri dipersiapkan oleh baginda Rasul untuk memikul beban dosa-dosa umatnya sampai akhir zaman. Allahu Akbar. Lalu bagaimana pengorbanan cinta kita sama Nabi? Nabi aja cintanya kayak begitu sama kita. Kalau saya mau tanya, kalau saya mau minta anak ibu saya suruh jadi tukang adzan di sini montong pulang-pulang, mau kagak? Woi, anaknya saya pinta jadi tukang adzan di musola, mau kagak? Yang mau cuma 3 orang. Kalau tahu namanya saya catat, saya daftarin, saya datangin ke rumahnya. Karena biar bagaimanapun ini musola adalah peninggalan daripada warisan daripada Nabi, tempat ibadah kita yang menjaga dan kita yang memakmur. Jangan kita bangun musola, jangan kita bangun masjid, jangan kita bangun pesantren, jangan kita bangun majelis taklim. Bangunnya rame-rame kita bikin tapi isinya maka gak mau. Benar? Sama aja majelis taklim, sama aja masjid yang tidak ada isinya itu diibaratkan kurung batang. Kurung batang rame-rame kita bikin satu RT pengen punya kurung batang. Rame-rame ngeluarin duit dari 10.000 sampai 20.000, dikumpulin, dia beli besi, dielas, jadilah kurung batang. Giliran disuruh masukin kagak ada yang mau. Bener apa bener? Bener apa bener? Hari dorong-dorongan, lu be duluan. Cinta butuh pengorbanan, Bu. Udah sampai sini beda? Hah? Terus? Kemudian ketika kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah berkorban, maka mana lagi yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita perbanyak baca salawat. Mari kita banyak baca salawat agar tentram hati kita. Insya Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebut namanya. Cinta sama Nabi baca salawat. Orang yang baca salawat
insya Allah akan dihindari dari dosa, akan dihindari dari wajah yang cepat tua, terus awet muda. Alhamdulillah. Apa bener Ustaz? Ayo kita buktikan. Bu, rumah tangga itu kayak orang nyuci piring. Benar tidak? Kadang-kadang mulus nggak ada bentreng, kadang-kadang ada batai troknya penteng, ada nggak? Tempo-tempo itu piring pet, itu kaitan rumah tangga. Bu, pada tegang amat sih rumahnya. Kalau ibu punya suami tukang marah, kalau ibu punya suami tukang ngambek, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel, ayo kita buktikan, kita perbanyak baca sholawat. Suami ibu pulang dari kantor, suami ibu pulang dari ngojek, suami ibu pulang dari sawah, pulang dari pasar, kita udah tahu dia dikit-dikit marah, dia dikit-dikit marah, dia pulang ngucapin salam, assalamualaikum, kita bukain pintu, sampai depan pintu wajahnya ini udah kayak apa, tanah yang kesenter matahari, langsung dia baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam, salawat alaika. Jadi enggak marahnya. Bapak-bapak punya istri cerewet, tukang ngomel tiap hari, apalagi si istri memang tukang mereksain dompet kita, tukang mereksain HP kita, dikit-dikit ada SMS dia buka, akhirnya dia bilang, bang, SMS siapa ini bang? Suaminya kebetulan pulang dari pasar, SMS dari istrinya melayang ke HP suaminya, dia baca, waduh, bahaya ini. Apa kata suaminya? Bang, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa ada SMS tapi tidak ada nama? Siapa ini bang? Wah, suaminya dari rumah, dak dik duk, dak dik duk, dak dik duk, 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 duk. Makin kencang udah mendekat rumah, duk, 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 duk. Tuh jantung kalau sampai dideketin son, jebol son. Suaminya ingat apa kata Ustadz Sofyan, harus banyak baca sholawat. Dia masuk, dia buka pintu, sebelum istrinya ngucapin salam, terlebih dahulu dia ngucapin salam, assalamualaikum. Istrinya buka, mukanya udah merah, kayak dompet ditekuk, kayak dompet tanggung bulan. Langsung dia baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Marah enggak? Marah enggak? Lagi baca sholawat kagak marah, cuman udah-udahnya. Betul apa betul? Benar apa benar? Cocok enggak? Cocok enggak? Cok kali cok, kalau gacok. Ustadz, utang saya banyak seleher. Di Majlis Taklim Nurul Jannah saya punya utang. Di Majlis Taklim At-Taqwa saya punya utang. Di Majlis Taklim Nurul Hasanah saya punya utang. Di RT 6 sama Po Indun saya juga punya utang. Dia udah tahu nih, hari Kamis pasti datang Po Indun.
Laki belum gajian, punya duit 10.000 dibawa bocah sekolah. Dia ingat kata Ustadz Sofyan, sering-sering banyak baca. Dia pakai kuda-kuda di depan pintu. Jam sekian pasti dia datang. Sebelum dia intip nih diintip dari jendela. Wah, nonomannya lenggak-lenggoknya kayak Pak Indun. Sebelum Pak Indun ngucapin salam, dia buka pintunya. Assalamualaikum Pak Indun. Dijawab Pak Indun, waalaikumsalam. Ya Nabi, salam alaika. Bu, saya yakin orang yang marah akan reda marahnya kalau sering dibacain sholat. Tuh. Mau makan aja kenyang, sebelum makan kita baca sholawat bu, cepat kenyang. Coba dah, nasi udah tersedia, baca sholawat paling sedikitnya 10.000, insya Allah cepat kenyang. Orang kalau sering baca salawat awet muda, ya bu, baca salawat nariyah setiap hari minimal 3 kali. Kan kita sering tuh, Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman taman Muhammadin illadhi tanhalu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu. Hafal dah, udah hafal dah, hafal. Kalau ibu-ibu hafal, kalau bapak-bapak tahu juga dah. Bapak-bapak getol bikin majlis taklimnya. Cuman duduk di majlis taklimnya rada-rada ogah. Maaf bapak-bapak, bukan nyinggung saya mah, nyindir doang dikit. Baca sholawat yang banyak, insya Allah awet muda. Saya nih awet muda bu, saya awet muda. Tebak usia saya berapa? Saya di atas 30, di bawah 40. Saya usia baru 36. Mudah-mudahan Allah panjangin umur yang berkah, taat sama Allah. Tapi anak saya udah 6. Mengapa sih sentimen amat sama Ustadz ya? Ustadz dibilangin doyan, ya deh. Bu, hidup ini adalah nikmat. Kalau kita jalanin nih, nikmat. Ibadah yang paling enak itu adalah ketika kita bertemu dengan suami pada malam hari. Bener apa benar? Pergi haji pakai ongkos enggak? Naik kapal enggak? Takut jatuh enggak? Capek enggak? Sholat lagi enak-enak, tidur pada malam hari, kita berangkat ke masjid. Lagi dingin-dinginnya, ogah kena air tapi kita kena air. Kira-kira enak enggak? Lagi enak-enak tidur kita bangun supaya sholat, enak tidak? Puasa orang-orang tengari bentet kalau kata orang Betawi bilang, sedang enak-enaknya makan tapi kita masih puasa. Enak gak? Kan siang kayak begini yang enak kita makan sayur asem, nggak usah macem-macem. Nasi, ada sayur asem, ada sambelnya, ada lalapnya. Kalau nggak jengkol ya pete, kalau nggak pete ya jengkol. Ada terong, ada popohan, ada timun, ada kol. Ya nggak usah macem-macem. Segitu juga cukup.
Kening enak sih yang kayak begini begitu. Tapi kita diperintahkan pada bulan suci Ramadan kita ibadah sama Allah dengan menahan hawa nafsu, nggak boleh makan, nggak boleh tidur di siang hari sama bini. Bener nggak? Iya. Enak nggak? Tapi ibadah yang paling enak itu adalah tidur di malam hari antara suami dan itu ibadah yang paling enak. Makanya kalau sama jalanin ibadah dah. Anak 6 ya dikasih saya terima. Saya belajar dari orang dulu, ternyata orang yang punya anak banyak itulah orang yang sukses. Betul? Bukan orang yang punya anak 2 yang sukses, tapi yang sukses itu adalah orang yang punya anak banyak, mau 6, mau 7, apalagi 12. Saya belajar dari orang dulu. Karena orang tua saya duluan, makanya saya bela orang dulu. Orang dulu anaknya kagak ada yang dikit. Apa orang dulu ngikut KB? Ngikut sebelum Pak Soeharto, sebelum Bu Tin menyampaikan pada rakyat Indonesia untuk ngikut KB keluarga bencana. Orang dulu juga udah ngikut KB. Udah ada belum dulu KB? Ada keluarga besar. Bener apa bener? Bener apa bener? KB. Punya anak banyak insya Allah berkah. Yang satu adanya enak, yang satu ngajinya enak, yang satu jadi penceramah, yang satu jadi amil, yang satu tukang azan. Komplit rasa-rasanya kita punya anak. RT anak kita, RW anak kita, lurah anak kita juga. Bener nggak? Bikin KTP kagak susah-susah. Manggil tahlilan gak usah pakai baik, gak usah pakai berkat. Kenapa? Anak kita. Bener apa bener? Baca Quran gak usah ngundang orang lain, anak kita. Bener apa bener? Kita yang terkadang membuat susah diri kita itu sendiri. Kita punya anak 2, yang satu bengek, yang satu ampek. Ya, apa yang kita harapin, Bu? Bener apa benar? Betul apa betul? Kan kadang-kadang kita maunya enaknya doang, gak mau berkorban. Segala sesuatu itu butuh pengorbanan. Beranak itu emang sakit, tapi ada nilainya. Bukankah ibu itu adalah tingkatan yang paling mulia daripada bapak-bapak? Bu, ibu, kan begitu ya? Terus bagaimana? Engkaulah wanita yang mulia, maksudnya. Kau mengandung lagi. Dikali 10 udah berapa? 10 anaknya. Ibu adalah yang mulia. Allah angkat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ini perempuan enggak ada harganya. Enggak ada harganya. Perempuan itu kayak apa? Kayak gelas aqua. Habis diminum, dibuang, ditendang-tendang. Dulu. Tapi setelah lahirnya baginda Rasul, perempuan diangkat derajatnya. Alhamdulillah. Punya anak biar banyak, lebaran pada kumpul ke rumah kita. Yang satu bawa rantang, anaknya ada 15. Dari Bogor 2 bawa rantang 2. Yang dari Depok bawa rantang 2, anaknya 2 di Depok, udah 4. Yang dari Jakarta, yang dari Pamulang, yang dari Tangerang kumpul lebaran ke rumah kita. Anaknya 15. Kalau kita hitung rantang, satu orang bawa 1 kali 15 berapa rantang? 15 rantang. Itu baru rantangnya. Ya lo kan udah bertahun-tahun ini anak mau datang ke rumah orang tua cuman bawain nasi, sepotong ikan tawes doang sama sepotong daging, kagak mungkin. Setidak-tidaknya dia punya bekal buat bawain orang tuanya, ya paling dikit mah 2 juta. Masya Allah, alhamdulillah. 1 orang 2 juta kali 15 juta datang kumpul di lebaran
ke rumah orang tuanya rantang 15 sama duit 15 kali 2 berapa? Hah? 30 lebaran si emak punya duit 30 juta. Dia bisik sama abang sama lakinya, bang kalau tahu mau begini kita tadinya punya anak 25. Benar apa benar? Cocok apa cocok? Ternyata punya anak banyak itu berkah. Alhamdulillah. Makanya saya punya anak 6 bu. Orang tua saya punya anak semuanya 9. Almarhum 1 tinggal 8. Yang 1 jadi pedagang tapi juga jadi imam di masjid. Yang 1 jadi tukang tapi jadi imam juga di masjid. Alhamdulillah saya. Yang 1 adik saya punya pesantren yang perempuan. Saya juga sekarang alhamdulillah ada pesantren. Perkara susah bapak saya biangnya. Kalau udah biang kalah yang lain. Ini maaf kita buka pengalaman boleh nggak bu? Boleh nggak bu? Bagaimana saya kagak bilang raja susah. Rumah saya dulu kayak kandang ayam. Tahu kandang ayam? Bambu dibelah-belah ditemplokin dalamnya, ditemplokin ditambel sama pagar sama kertas semen. Tuh. Makan seketemunya. Ketemunya terasi dicampur sama serai, diiris-iris, digoreng jadi baik. Kadang-kadang diakalin bawang doang diiris-iris, dicampurin sama garam, digongseng-gongseng. Saya kenyangnya sama kayak begituan. Karena saya bilang raja susah juga. Lebaran tempo-tempo, bukan tempo-tempo itu mah emang udah benernya. Saya paling yang ngerasain susah saya bilang bapak saya raja susah. Kenapa saya bilang raja susah? Lebaran orang-orang dibeliin celana lepis, dibeliin celana panjang, bener nggak? Dibeliin baju baru, kemeja, bener apa bener? Lalu sama dibeliinnya pramuka. Lah kagak nyambung lebaran sama pramuka. Emang mau camping kemana? Tuh. Apa kata orang tua saya, Sofian? Montong pakai belagu-lagu kayak orang. Orang emang belagu bagaimana sih, Mbak? Udah nyerah baik kita, Bu. Saking susahnya orang tua, ya Allah, ya Rabbi. Saya nerima kan baik dah. Saya mau udah pasrah apa kata Bapak, yang penting saya dibeliin baju walaupun pramuka. Ya. Udah girang baik. Lebaran udah tinggal 5 hari itu pramuka saya sedengin di depan kaca. Masya Allah dikit-dikit saya cium. Tempat-tempat itu baju pramuka dipakai 3 hari masih baik kagak dicuci-cuci. Masih ada baunya baru. Bener bu. Ada yang ngasih juga kayaknya itu mah kagak mantep dah lebaran. Ada yang bagi baju bekas tapi bagus begitu kagak mantep. Kenapa? Nggak ada baunya. Bener nggak? Dibeliin pramuka. Apa kata bapak saya, Sofian, montong pakai belagu-lagu. Nih, bapak beliin baju pramuka sama baju putih sesetel. Lebaran 8 juga cuma seminggu. Paling banter juga naik ke Midi, keliling situ-situ juga. Bener nggak? Udah selesai seminggu sama besok kan sekolah. Sekolah kan butuh baju. Ya, kebangetan amat ya. Udah paling deh Pak. Allahu Akbar. Ini demi Allah bu, saya ngomong bukan saya ngada-ngada. Demi Allah. Kalau udah kata demi Allah habis dah. Masya Allah, kadang-kadang saya pengen nangis kalau cerita zaman dulu. Bener gak? Emang tiap hari kalau lapar orang-orang mah duit ada, makan apa yang ngiler saya nyium orang lain goreng jengkol pagi-pagi. Ngiler saya, saking susahnya. Pagi-pagi gegeni di depan tabunan. Mau berangkat sekolah orang-orang mah dikasih ongkos sama kagak. Habis mandi pagi-pagi guyang kebo, habis guyang kebo pulang pengen makan nyari beton nangka. Ya beton nangka dituturin, dibakarin di depan tabunan. Berangkat ke sekolah, sampai di sekolah dikit-dikit pret, dikit-dikit ces, dikit-dikit pret, dikit-dikit ces. Pagi-pagi makan beton nangka. Cocok. Allahu Akbar. Orang sekarang ya Allah, bocah sekarang enak.
Pagi-pagi ger, sore ger, malam ger. Tuh. Iya. Tapi alhamdulillah didikan orang tua anak banyak jujur. Alhamdulillah anak sekarang pada jujur. Benar apa benar? Orang sekarang bagaimana anaknya pada mau baik, puguh di depan biji mata anaknya masih bohong. Coba dah. Ada tukang es krim, biasanya ada tukang es krim kan? Ting dong ding, gitu kan? Apa kata mak, bocahnya nangis. Ma itu, kata anaknya. Kata bapak, kata emaknya apa? Kata emaknya, itu mah kagak enak, obat. Itu mah tukang obat. Bohong nggak? Bohong. Mau pergi ke warung, anaknya ngintil bae di belakang, ma icut. Mantong ikut baik. Emaknya tahu emang kagak punya duit dia cuma sekadar beli ikan tembang doang. Montong pakai ikut dembe di rumah, itu bocah icut. Emang mau kemana? Mau ke dokter. Ntar disuntik. Bener apa bener? Emang tukang bohong mau begitu. Anak juga udah gede pada bohong. Pada ngerasa dah tuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kita buka sejarah saya. Inilah bagian hidup kita saat ini. Mudah-mudahan dengan kita hadirnya di majelis taklim, kita cinta sama Nabi, kita berkorban untuk Nabi, insya Allah kita nanti akan diaku oleh Nabi Muhammad menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Terus, udah jam berapa ini? Jam 11.28. Urusannya ini sebetulnya pasnya madang. Dikit lagi bu, 10 menit. 10. Kalau kurang nanti ngundang saya lagi. Sama 8 juga kagak mau diamplopin juga. Sama kemarin juga berangkat sendiri pakai mobil. Ibu, jangan takut ngundang saya. Cukup melalui telepon saja. Yeah. Kalau mau ngubungin silakan. Di sini ada saudara Ilham nih, santri saya, saudara Ilham pernah mondok di sana. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita cinta sama Nabi, kita sudah cinta, kita sering baca salawat, kemudian kita berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang kita lakukan, apa yang dititipkan oleh Nabi. Ketika Nabi meninggal dunia, Nabi menyampaikan, aku tinggalkan pusaka yang tidak akan hilang selamanya. Apa? Kitabullah wa sunnatar rasuli. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran kita didik anak kita untuk fanatik agama. Anak kita didik untuk fanatik agama. Sekali lagi, kalau anak kita tidak dididik untuk fanatik agama, maka kita mudah dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Bu, kita ini sekarang udah nggak fanatik agama. Anak kita pakai celana pendek kemana-mana, perempuan kita biarin aja. Fanatik nggak sama agama? Anak cium tangan bukan ke hidung tapi ke pipi. Fanatik agama nggak kita? Yang aturannya setiap sore berangkat ke majelis taklim, suruh ngaji, ini dibiarin aja sama kita. Fanatik nggak? Bu, fanatik agama kita tanamkan sama anak kita. Sekarang Indonesia ini beberapa provinsi sudah dipimpin oleh orang-orang non-muslim. Kenapa? Akibat umat Islam yang tidak fanatik terhadap agamanya. Apa kata mereka? Terkadang orang Islam itu yang berkata, mau ngapain kita pilih orang Islam? Padahal orang Islam yang ngomong, kiai, ada yang ngomong kayak begitu. Mau ngapain kita pilih orang Islam? Orang Islam banyak yang korupsi, orang Islam banyak yang enggak jujur. Lebih baik kita pilih orang-orang yang bukan Islam. Lebih baik itu kita pilih, yang penting dia jujur. Bu, saya mau tanya,
Orang Islam korupsinya berapa duit? Orang Islam korupsinya berapa duit? Ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang 1 miliar, ada yang sampai 2 miliar. Betul? Bu, ada orang non muslim, duit negara Indonesia yang kita cintai dibawa ke luar negeri dipakai korupsi. Itu oleh orang-orang non muslim, bukan lagi ratusan juta, bukan lagi miliaran, tetapi sudah ratusan triliunan. Bu, jelek gak orang Islam? Masih mending. Makanya kita kudu fanatik agama. Masih banyak orang Islam yang jujur kita pilih untuk jadi pemimpin. Bukankah Al-Quran memang memerintahkan, menyampaikan kepada kita, jangan dipilih pemimpin yang bukan seakidah dengan kita. Paham? Paham? Besok kalau di sini ada camatnya bukan orang Islam, jangan dipilih jadi camat. Amin. Kalau di sini ada lurahnya bukan Islam, jangan dipilih. Amin. Janji ya. Cilaka 12 nanti. Na'udzubillah. Tanamkan fanatik agama terhadap anak-anak kita. Kerudung dari kecil kita pakaiin anak kita, karena kebiasaan itu biasanya dari kecil. Kalau udah gede susah ngerubahnya. Bener. Puhunan kalau patah dari kecil, kita lempengin, kita ikat pakai kawat, lama-lama dia nempel lagi. Kenapa? Karena uratnya masih muda, getahnya masih banyak. Coba kalau puhunan yang udah tua, kalau udah patah, gampang gak ngelempenginnya? Begitu pula anak kita. Ajarin baca Quran biar dia paham dan mahir baca Al-Quran. Jangan bangga anak kita bisa bahasa Inggris, jangan bangga anak kita bisa bahasa Perancis, jangan bangga anak kita bahasa Spanyol bisa. Banggalah anak kita kalau anak kita bisa baca Al-Quran. Karena semua itu adalah bahasa manusia, tapi Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ini anak saya nomor 2. Itu nomor 2. Cuman gantengan bapaknya masih. Yang satu masih di pesantren. Bu, udah ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan ibu bapak. Doa. Wah. Berkatnya amplopnya 2 nih. Babnya 2 ceramah sama doa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini berkenan dan berkesan, bermanfaat buat saya dan khususnya buat ibu-ibu semuanya. Saya bukan menggurui ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu itu lebih tua daripada saya. Ibu-ibu itu lebih dewasa daripada saya. Karena yang hadir di depan saya ini usianya udah di atas 30-40 semuanya, bener gak? Makanya mudah-mudahan kita semuanya pasrah sama Allah. Usia kita ini udah semakin lama makin sedikit. Usia ukuran hitungan mungkin bertambah, tapi jatah hidup kita makin berkurang. Bener apa benar? Yang sekarang udah 40, kalau meninggalnya 50, siap-siap 10 tahun lagi. Kalau usia yang sekarang 60, dia 63 meninggal dunia, siap-siap 3 tahun lagi. Karena mati nggak ngasih tahu. Kalau ngasih tahu orang Parung dikasih tahu matinya besok, pasti besok adanya di masjid semua. Bener apa bener? Betul apa betul? Kita nggak tahu sebelah kita apa sebelah kita yang duluan. Bisa juga saya duluan, bisa juga saya belakangan, ibu duluan. Bisa juga ibu duluan, saya belakangan. Ustadz lah kepengennya belakangan baik, ustadz belakangan. Karena kalau nggak ada ustadz, siapa yang mau nyolatin? Siapa yang mendoain? Siapa yang mau nyembayangin? Kudu banyak ngedoain ustadz, biar ustadz makmur. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, suami kita senantiasa dijadikan suami yang setia, suami yang taat ibadah, rumah tangga dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan cita-cita kita semua dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi husnin niyah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Ya Maulana ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hassil maqasidana ya Allah fi jami'i hajatina, fi jami'i hajatina, في جميع حاجاتنا. اقضي حاجاتنا، اقضي حاجاتنا، اقضي حاجاتنا. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا ومباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hikmah maulid sekaligus penutup doa yang telah disampaikan Al-Mukarram Bapak Sofyan Hadi. Mudah-mudahan pulangnya kita dari sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan di sini saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.